Kok udah dipanggil ya udah, nggak apa-apa. Udah dipanggil ya. Udah. Serah dia lah. Jadi udah kita. Ini ya kan? Iya. Iqra doa bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Syiddah. al-Fatih لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله وصحبه حق قدره ومقدار عظيم وتعليما والحث على التمسك بكتاب الله وسنة رسوله ودعوة إلى الهدى ودلالة على سبحانه وتعالى ونعم الوكيل ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله سيدنا محمد بعبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه أما بعد الحمد لله سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي ربي زدنا علما وارزقنا فهما وإلهي القول إلى أين وصلنا؟ مئة 100 Isna? Ya, 6. Perhatikan di mana kita udah jelaskan tentang masalah yang menunjukkan bahwasanya rukun-rukun salat itu ada 17. Nah, sebelum kita lanjut tadi ya, kita terangkan daripada sebelumnya. Rukun salat ada 17. Dan rukun salat itu nanti akan diketahui ada namanya rukun kauli dan juga disebut sebagai rukun fi'li. Ada beda. Ada namanya rukun kauli, ada juga yang disebut dengan rukun fi'li. Tapi totalan itu semua daripada rukun-rukun itu semua ada 17. Yang pertama tadi takbiratul. Nah, jangan sampai lupa. Itu baru pertama udah lupa. Pertama takbiratul ihram, yang kedua qiraatul Fatihah, yang ketiga ruku, yang keempat yang keempat bukan i'tidal dulu, tumaknina tuh ada 4 loh di situ. Jangan pernah untuk dilupakan karena dia rukun. Kalau ditinggalkan tumakninanya saja ya maka kehilangan rukun, dan orang yang kehilangan rukun dalam sholatnya tidak dipastikan tidak sah sholatnya. Jadi habis ruku tumaknina itu apa sih? Tumaknina itu berhenti saja ya paling 3 detik lah, bertahan 3 detik. Ya kalau lebih amannya baca, jangan sampai sholat kita rugi baca subhana rabbil azimi wa bihamdi, subhana rabbil azimi wa bihamdi, kan kayak gitu. Kemudian dari tumaknina habis itu i'tidal, dari i'tidal tumaknina lagi, jangan lupa. Setelah itu sujud, setelah sujud tumaknina lagi, habis tumaknina ya duduk di antara 2 sujud. Setelah itu tumaknina lagi, terus tasyahud awal, tasyahud akhir. Tasyahud awal tidak dihitung. Terus ya sholawat ala nabi, terus salam, terus ya pokok totalnya sudah ada 17. Ya di situ ada 17. Tadi perhatikan bahwasanya tadi udah syarat salam itu pun ada 9 di sini disebutkan. Nah, untuk salam dalam sholat aja tuh punya syarat, dan syaratnya ada 9. Udah Ustaz bilang, dari yang pertama harus dibaca alif lamnya, maka tidak sah ketika orang yang ngebacanya Assalamualaikum warahmatullah, Assalamualaikum warahmatullah, tidak sah. Gimana? Apa yang menyebabkan dia tidak sah? Karena tidak memiliki syarat, karena menghilangkan syarat. Sementara syaratnya itu ada 9 dan diantaranya menggunakan alif lam. Bagaimana cara menggunakan alif lam? Assalamualaikum warahmatullah. Udah kum, dengar ya, udah kalimat kum warahmatullah, iltifat yaminan.
kemudian assalamualaikum, udah nyampe kum lagi, kembali lagi ke tengah, kemudian warahmatullah. Ingat, yang iltifat yaminan wa shimalan, yang menoleh kanan dan kiri itu dari gerakan kepala kita. Ya, wala yakfihi bisadri. Tak cukup dan tak boleh saat ketika dia mengucapkan salam dengan dadanya mengarahkan membelokkan arah kiblat. Assalamualaikum warahmatullah. Assalamualaikum warahmatullah. Maka tidak dianggap sah. Seperti itu ya. Nah, tadi udah kita bahas tentang masalah apa? Nah, ya tentang masalah yang syarat salam tadi itu ya, yang hadap kiblat ya. Nah, kemudian wa qauluhu ijlis. Nah, dan syarat salam ini yang ke-8 adalah isyaratun ila syaratus tsamin, yaitu mengisyaratkan bahwasanya dengan syarat yang ke-8 daripada salam adalah wahwa an ya'tiya bisalam bil julus. Mengucapkan salamnya itu di waktu duduk. Di waktu duduk, jangan kalian mengucapkan kalimat salam sewaktu sholatnya di waktu berdiri, kecuali yang dilakukan adalah sholat fardu kifayah. Karena fardu kifayah tidak pakai duduk, tidak pakai ruku, ya, tidak pakai sujud. Nah, semua dilakukan itu dalam keadaan qiyam, semua dalam keadaan berdiri, kayak begitu ya. Jadi kalau menggunakan salam itu harus pakai dalam keadaan duduk kayak gitu. Nah, kemudian wa qauluhu asmi' bihi nafsan, yaitu mendengarkan sekiranya diri sendiri mengucapkan salam. Paling tidak kita dengarkan assalamualaikum warahmatullah, assalamualaikum warahmatullah. Paling tidak kuping kita sendiri yang dengar. Jangan sampai mulut tidak diucapkan, dalam arti bahwasanya ucapan salam itu yang diucapkan hanya dalam hati, itu yang tidak boleh. Nah, Ustaz ulang lagi tadi tuh ya. Ada beberapa rukun kauli yang dimana tidak dikerjakan maka tidak dianggap sah daripada sholatnya. Yang pertama, takbiratul ihram ini bacaan yang tidak boleh dibaca dalam hati. Pertama, takbiratul ihram. Paham? Yang kedua, baca al-fatihah. Yang ketiga, tasyahud. Tidak boleh baca dalam hati juga tasyahud, al-fatihah juga tidak boleh. Kemudian yang keempat, salawat ala nabi, duduk. Salawat ala nabi. Salawat ala nabi tidak boleh baca dalam hati di dalam tasyahud akhir, ya. Yang baca dalam hati di masa sholatnya maka tidak dianggap sah, ya. Kemudian salam. Ini apa yang sisanya perempuan di mana? Tadi juga segitu. Banyak balik ya. Oke. Ya. Nah, kemudian asmi bihi nafsan, yaitu mendengarkan kiranya yang mendengar itu diri sendiri. Jadi jangan sampai kalian innaka hamidum majid. Enggak pakai salam dengan ucapan kauli. Karena salam itu rukun kauli, tidak dilaksanakan maka tidak sah salatnya. Kalau tidak sah salatnya, otomatis dipastikan salatnya tidak diterima. Kalau sah tidak sahnya bisa dilihat. Kalau orang yang bilang gini nih, emang ente tahu salat anda sah tidak sahnya? Emang ente Tuhan, salatnya bisa tahu sah atau tidak sahnya? Nah, orang yang semacam ini berarti dia tidak paham bahwasanya untuk pengesahan sah atau tidak sahnya bisa diketahui. Paham? Yang tidak kita bisa ketahui adalah sholat kita diterima atau tidak diterima. Itu yang buat kita tidak tahu. Kalau sholatnya sah tidak sah bisa ditahu. Contoh ketika dia sholat Allahu Akbar, ternyata yang dibawa adalah najis, ya. Ada di sini bekas bajunya, bekas dia gendong anak, kemudian anaknya kencingkan baju dia dan dia tahu itu. Kemudian dipaksakan untuk melaksanakan sholat. Nah, apakah kita mengatakan sholat itu dikatakan diterima? Kita tidak tahu, ya, tidak tahu. Yang udah jelas-jelas sholat dia ketika kena najis dipastikan tidak sah, dan orang yang melaksanakan sholat tidak mendahulukan dengan syarat-syaratnya dipastikan tidak sah. Kalau sudah tidak sah tidak terima. Jadi bukan sok tahu orang yang bilang, oh emang ente Tuhan tahu sah tidak sahnya. Ya memang tahulah. Kalau orang belajar ilmu pasti tahu sholat ketika bawa najis pasti tidak boleh, tidak sah.
Seperti itu ya kan? Sholat yang terbuka auratnya tidak sah. Kan bisa diketahui. Kayak gitu. Paham ya? Ya duduk. Nah, kan bisa diketahui kayak gitu ya. Nah, jadi kalau untuk masalah sah tidak sahnya bisa ketahuan. Yang tidak ketahuan sholat kita diterima atau tidak terima. Pada intinya kalau kita udah ngerjakan semua dari syarat-syarat yang melengkapi daripada rukun-rukunnya juga, harapan kita sholatnya kita dapat diterima oleh Allah. Jadi kalau misal ibadah maka Ustaz mengatakan ibadah bighairi ilm, ibadah dengan tanpa ilmu, ya mereka akan ibadah dalam keadaan keraguan. Tahu enggak ya, oh ini boleh enggak nih? Boleh enggak ini? Sah enggak nih? Oh membatalkan enggak nih? Oh enggak membatalkan enggak nih? Dalam keadaan keraguan dia. Jadi kalau orang yang punya ketika dia ibadah dia paham tentang masalah ilmunya, semua jadi tenang, enggak ada raguan sedikit pun di dalam hatinya. Kenapa? Ya tahu. Itu. Paham ya? Nah, kemudian sampai mana? Wal ashir, ya. Oh tadi belum selesai ya. An yusmi'a bihi nafsahu haitsu la mani'. Nah, hendaknya dia mendengarkan dirinya sendiri haitsu la mani', sekiranya tidak ada penghalang bagi dia. Contoh, kalau misal ada penghalang, dangdung, ente lagi sholat, tiba-tiba ada orang lagi adakan acara nih, ya, atau orang buka tip lagi besar-besar nih, ya kan? Sehingga ente tidak mendengar dengan kuping ente sendiri. Paham tak? Apakah dipastikan baca salamnya sampai teriak-teriak Assalamualaikum untuk mengimbangi dengan salon yang hidup itu tadi? Hah? Kan syaratnya harus dengar diri sendiri. Kalau ada penghalangnya, ada salon, ada ini, samping di tetangga kita punya acara, dangdung. Ya kan? Nah, apakah di dalam masalah sholatnya kita itu yang dianjurkan untuk dengar diri sendiri? Kalau kita ucapkan pelan kita tidak kedengaran nih. Apa kita harus memaksakan? Tidak. Tidak harus memaksakan itu. Pada umumnya sewaktu kadar kita biasanya kita ucapkan sebesar kadar kita mengucapkan kita terdengar sendiri itu volume yang kita pernah lakukan sebelum-sebelumnya, maka kadar itu sudah dianggap sebagai ya nafsahu binafsi yasma'u binafsihi, mendengarkanlah diri sendiri kayak gitu. Nah, jadi harus tahu ini. Nah, kemudian perhatikan ya, al-ashru 10 dari yang ke-10 adalah ini rukun salat. Masuk daripada rukun salat adalah alla yazida aw yunkisa ma yughayyirul makna. Tidak boleh menambahkan huruf aw yunkisa atau mengurangkan huruf ma yughayyiru makna yang kiranya bisa merusakkan makna. Jadi tidak boleh menambahkan huruf atau melebih-lebihkan huruf yang dimana huruf yang dimasukkan atau yang tersela itu dapat bisa merubah makna, maka bisa rusak sholatnya kita. Rusak pengucapannya berpengaruh dengan baiknya sholatnya kita. Bisa jadi rusak sholatnya kita. Nah, itu seperti usah contohkan ya. Assalamualaikum warahmatullah. Assalaman. Jadi pakai sin atau pakai sod? Di situ ada tabdil huruf dah, ada penggantian huruf dah. Bisa merusak makna dah. Kalau usah mengatakan assalam pakai sod, assalamualaikum. Hah? Merusak makna. Bisa merusak makna atau diganti hurufnya di mana huruf sin assalamualaikum diganti assalamualaikum. Nah, ini juga bisa rusak bisa juga merusak makna. Ya. Assalamualaik dia mengurangi huruf. Assalamualaik enggak pakai ditambah huruf memnya kum. Nah, dalam arti itu pun enggak boleh. Itu pun enggak boleh. Assalamualaikum aja tadi kita udah jelaskan, itu enggak boleh. Atau yang dimana suatu rukun yang dibacakan dapat merusak makna, itu juga enggak boleh. Contoh banyak nih yang kasus terjadi. Ustaz lihat daripada yang lain-lain di sini, dua-dua kecil biasanya. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin.
iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas syiratal mustaqim. Merusak makna dah dia. Ihdinas syiratal mustaqim. Yang betulnya gimana? Ihdinas siratal mustaqim. Ihdinas siratal mustaqim. Ihdinas siratal pakai shad. Kalau dia pakai shin itu udah mengubah makna. Ya. Atau dia mengurangi, tidak hurufnya dia kurangi, tapi ada dalam masa penekanannya yang harusnya dibaca tasydid tapi tidak baca tasydid. Itu bisa mengubah makna. Contoh, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Artinya, kepada Allah kami menyembah dan kepada Allah pula kami memohon pertolongan. Ya betul pakai ditekan kan? Dan ini seringkali saya kasih contoh kepada kalian. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, itu yang benar. Tapi kalau dia tidak menggunakan kalimat tasydidnya, wah itu bisa mengubah makna. Dan kalau kita tahu maknanya bisa rusak dan bahkan lebih parah, na'udzubillah, bisa keluar Islam tanpa kita ketahui. Contohnya, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, enggak ditekan. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Apa artinya? Kepada mataharilah kami menyembah dan kepada matahari pula kami memohon pertolongan. Ayah enggak? Hah? Iyalah. Kenapa? Matahari. Kalau dia tidak pakai tasydid, itu maknanya matahari. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, kepada matahari kami menyembah. Kita bukan orang Majusi nih, ya. Nauzubillah, bisa murtad tanpa dia ketahui. Nah, makanya pentingnya dalam ketika belajar. Saat ibadah butuh ilmu. Jangan sampai merusak mana. Kalau sampai merusak mana, itu bersegawat. Ya, kayak gitu ya. Nah, duduk Ilham. Nah, terus perhatikan. Al-makna anna sabi'a asyara min arkanis shalah. Sesungguhnya yang ke-17 daripada rukun-rukun salat adalah at-tartib. Harus tertib. Tertib dulu nih. Karena tertib itu penting. Jangan sampai ente permulaan salatnya ente ruku dulu, belum berdirinya ente ruku dulu. Atau di mana ente berdiri sujud dulu, yang kedua yang sujud dulu ente datangkan baru rukunya. Tidak tertib, maka juga tidak dianggap sah. Semua rukun itu juga mengikuti dengan kadar tertibnya dia. Ya. An-nasabi'a asyara min arkanis shalah. Sesungguhnya yang ke-17 daripada rukun-rukun salat adalah at-tartibuha kama dzukira, yaitu tertib sebagaimana yang telah disebutkan tadi. Falau lam yurattib bainaha ba'an qaddima ruknan ala mahalli. Andai kata dia tidak tertib, ya, qaddama ruknan, dia mendahulukan rukun dulu, ya, ala mahalli, daripada tempatnya, ya. Pokoknya dia tidak sesuai ini. Waktu dia, waktu dia untuk sujud dia baca Al-Fatihah, tidak sesuai, ya. Atau di masa sujudnya dia baca atau di masa sujudnya dia baca tasyahud. Paham enggak? Ya. Dia menempatkan bacaan rukun itu, dia menempatkan pada rukun itu yang bukan pada tempatnya. Rukun kauli yang harusnya ini kiam dipindahkan ke sini, ini enggak bisa seperti itu ya. Kalau enggak ketertibannya dia maka tidak dianggap sah. Seperti itu ya. Fa imma yuqaddima aliya ala ruknin fi'lin aw qaulin ka'an sajada qabla ruku'ihi. Nah, andainya dia mendahulukan, ya, rukun fi'li atau rukun qauli seperti ka'an sajada qabla ruku'ihi, seperti dia sujud sebelum rukuknya dia. Salat dia berdiri nih, ghairil maghdubi alaihim waladdallin, amin, kullu bismillahirrahmanirrahim, qul huwallahu ahad allahu samad lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad, Allahu akbar, langsung sujud, enggak pakai ruku lagi, enggak pakai ruku lagi, dipastikan salatnya tidak sah. Kenapa? Karena tidak mengikuti tartib, ya. Tapi ada loh salatnya di mana habis berdiri itu langsung sujud, ada. Nah, memang ada.
kata Ustaz Bagir ada nih, enak nih, wah bisa jadi referensi nih, kayak gitu kan? Belum, jangan sampai di situ dulu. Ada sewaktu ketika bacaan di waktu subuh baca surat sajadah. Apa? Wahum la yastakbirun. Langsung sujud. Sujudnya itu pun sunnah. Sujud apa namanya? Sujud sahwi. Sujud iya. Sujud sahwi. Ya sujud namanya sujud tilawah. Nah tapi kita tidak bahas tentang itu, ya kita bahas tentang masalah rukun itu, walaupun tidak sujud pun tidak jadi masalah, karena kenapa? Sunnah, ya bukan suatu kewajiban juga dilakukan. Tapi kalau yang kewajiban dia putar-putar, yang harusnya berdiri dia ruku dulu, atau ruku dulu dia sujud dulu sebelum dia berdiri, itu batal. Dia acak-acak maksudnya. Waktu pas masa sujudnya dia baca sholawat ala Nabi. Ketika dia berdiri dia baca tasyahud. Itu tidak boleh. Ya. Ini kan udah jelas nih, ka'an sajada qabla ruku'i. Kalau dia sujud sebelum dari rukuknya dia. Nah, boleh ya? Wa ka'an rafa'a qabla qira'ah, atau apa? Nanti akan ada jawabannya. Di sini nanti akan diterangkan, ya. Wa imma yuqaddima rukun qauliyya khairas salam, andai kata didahulukan rukun fi'il itu selain daripada rukun fi'il yang itu bukan salam, maka ya ala rukun fi'lin au qaulin ka'an qaddama tasyahud ala sujud. Seperti dia mendahulukan tasyahud ya pada dalam sujud. Contohnya dia mendahulukan tasyahud atau sujud itu dalam sujudnya dia baca tasyahud at-tahiyatul mubarakatus salawatut thayyibatullah. Dia mendahulukan dulu. Nah ini gimana? Wa ka'an qaddama salatu ala nabi alaihi ala tasyahud. Atau di dalam tasyahudnya dia solawat Nabi dulu baru tasyahud. Paham tak? Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama sallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina sampai innaka Hamidum Majid at-tahiyatul mubarakatus salawatut thayyibatulillah. Nah, bagaimana hukumnya? Nah, ini penjelasan daripada hukumnya apa? Nih, perhatikan. Dan hukumnya adalah fafil ula, dari hukum yang pertama adalah in alimta ta'ammadan. Kalau dia tahu kemudian disengaja, dia tahu nih masa sujud ini sebenarnya bukan bacaannya subhana rabbiyal a'la wa bihamdi, dia bilang kayak gitu. Tapi yang di masa sujudnya ini ada bukan ketika sujudnya bukan baca at-tahiyatul mubarakatuh, bukan bacaan tasyahud, tapi bacaan subhana rabbiyal a'la wa bihamdi masa sujudnya dia. Tapi kalau dia sengaja dalam sujudnya dia baca at-tahiyatul mubarakatuh, kalau dia alima, dia tahu, kemudian wa ta'ammada, kemudian disengaja dengan dia, batalat sholatuhu, batal sholatnya. Batal sholatnya. Jadi sujudnya dia ketika baca tasyahud, kalau dia dilakukan dengan secara sengaja batal. Wa illa, kalau tidak sengaja karena dia lupa, ya mungkin dia sholatnya banyak pikiran, ya hingga dia lupa. Nah iya, kemudian dia ubah. Harusnya apa? Dia kembali kepada tempatnya. Ini tidak membatalkan sholatnya dia. Kalau dia tidak sengaja, dia kembali lagi, harusnya dia duduk lagi, kemudian sujud lagi seolah-olah dia belum sujud yang pertama. Jadi sujudnya itu diulang, i'adah. Paham? Dia kembali lagi posisi pertamanya, dia sujud lagi. Seolah jadi sujud yang pertama. Jadi menggunakan bacaan sujud. Nah, kalau dia tidak sengaja, tidak batal. Wa illa, kalau dia sengaja, ya, kalau dia disengaja, batalat sholatuhu, maka batal daripada sholatnya. Ini kan tadi sudah disebutkan, ya. I'adal muqaddam fi mahri illan yablughu mithluhu wa illa qama maqama wa tadarakul baqiya fi sholatihi. Nah, kalau kemudian hal-hal itu disengaja dilakukan, maka sholatnya menjadi batal. Dia sengaja kok, ya kan? Dilakukan itu dengan sengaja. Nah, kalau dilakukan dengan sengaja, ya otomatis pasti sholatnya tidak dianggap sah, seperti itu. Paham ya? Paham ya? Paham tak? Terus apa? Wa fi tsani, yang kedua, la yu'taddu bil muqaddam fa ya'idu fi mahalli. Nah, yang kedua, dia harus kembali
ya bil muqaddam, apa yang tadi didahuluinya. Contoh, Ustaz kasih contoh. Dia sewaktu tadi Ustaz bilang ya, dia berdiri hanya baca iftitah, tiba-tiba dia ruku. Kan? Dia lupa baca Al-Fatihah. Al-Fatihah itu rukun bukan? Kalau dia ditinggalkan maka batal tidak sholatnya dia? Bisa waktu batal, tapi tidak bisa namun tidak batal juga kalau dia lupa. Kemudian kalau misal kasusnya itu dia lupa dan dia pengen dia belum batal sholat, dia kembali. Caranya dia tidak batal, dia kembali lagi posisi tadi dia ruku, dia kembali lagi ke atas dan baca lagi bismillah yang seolah-olah dia belum pernah ruku. Paham? Yang seolah-olah dia itu belum pernah ruku. Jadi kembali lagi, jangan ente kembalinya tuh ente sami Allahu liman hamidah, jangan. Waktu pas ente dah ruku, ente baru teringat, ya Allah, aku ni belum baca Al-Fatihah masa berdirinya. Kalau tidak disengaja, tidak batal sholat, belum pernah ruku. Jadi kembali lagi ke atas dan baca Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Dan sampai akhir. Ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Amin. Nah, itu tidak membatalkan. Kalau dia syaratnya tadi dia tidak lupa ya. Kalau semasa dia lupa, fa'in alima kemudian ta'ammada, dia tahu kemudian di tempatnya sengaja, batalat sholatuhu, maka batal sholatnya. Ya. Nah, kemudian yang ketiga, perhatikan dengan yang ketiga. Ya. Di mana yang ketiga tabtulus sholatu in alima ta'ammadan. Wa illa fala ya'ti bisalamin fi mahalli walau ba'da tulil fasli. Nah, yang ketiga adalah tabtulus shalah, membatalkan salat. Ya, membatalkan salat. Yang tadi contoh yang ketiga gimana? Kalau dia mengubah salam atau dia mengubah huruf daripada kalimat salam itu tadi, paham ya? Atau di mana dia menambah huruf ketika salam, ya? Atau yang dikurangkan huruf itu tadi, ya, maka tabtulus shalah, maka membatalkan sholat, ya. In alima, kalau dia tahu, wa ta'ammada, kemudian disengaja dengan dia, ya. Tabtulus shalah wa in alima ta'ammada, kalau dia tahu. Wa illa, kalau dia tidak tahu, atau karena dia lupa, ya, ketidaktahuannya dia, ya, fala, akan tidak batal dia, akan tidak batal. Contoh, ya, Assalamualaikum warahmatullah. Contoh, Assalamualaikum warahmatullah, itu udah tabdil huruf belum? Merusak makna enggak? Atau Assalamualaikum warahmatullah, merusak makna enggak? Atau assalamu alaihi, ada huruf yang diganti, atau dia kurangkan hurufnya, assalamu alaik, nggak pakai kum, ada huruf yang dikurangi, maka tabtulu sholah, batal daripada sholatnya. Batal sholatnya di sini tidak sah. Udah kita jelaskan tadi syarat-syarat salam kan? Tidak boleh pakai assalamu alaik, tidak boleh assalamu alaihi, tidak boleh. Kemudian salamu alaikum tidak boleh kalau meninggalkan alif lam. Kalau tidak jelas kalimatnya assalamu alaikum, kalau cuman salamu alaikum, tidak sah juga sholatnya, tidak sah daripada sholatnya. Udah tadi kita jelaskan itu syarat salam 9, ada 9, paham ya? Nah, seperti itu kan. Nah, kemudian wa ya'ti bisalam bi mahalli walau ba'da tulil fasli. Nah, hendaknya dia datangkan salam fi mahalli, pada tempatnya salam tadi, walau ba'da tulil fasli, walaupun dia ketika tempat salamnya dia sampai tempat jedanya dia udah agak lama berhentinya, boleh dia kembali untuk mengucapkan salam. Contohnya gini, kalau misalnya Ustadz sholat, kemudian Ustadz sholat, Assalamualaikum warahmatullah, kan ada huruf yang diganti. Kayaknya tuh tadi ada terlepas lah, kayak penyebutan huruf shad. Assalamualaikum warahmatullah. Nah, di situ ndak harus kalian untuk mengulang sholatnya kalian, tapi kalian untuk kembali pada tempat salamnya aja tadi. Boleh.
Karena kenapa dikatakan wa ya'ti bisalam, datangkan pada suatu tempat salam fi mahalli, pada suatu tempatnya, walau ba'da tulil fasri, walaupun waktunya udah agak lama jedanya. Tapi jangan sampai terlalu lama ya. Jangan sampai terlalu lama, kalau lama ya udah batal sekali, harus ngulang lagi sholatnya kalian. Nah, meskipun jedahnya waktunya ya kita bisa kira-kirakan lah jedahnya berapa, 30 detik lah. Ya kayak gitu, kalau mungkin 1 menit udah agak kelamaan. Ya, tapi di sini dikatakan ba'da tuli itu juga boleh. Ba'da tuli maksudnya 1 menit lah, 1 menit paling lama masih ditunggu. Tapi dengan syarat tak boleh ngomong apapun. Tak boleh ngomong apapun. Ya. Kalau ada ucapan kata-kata yang udah ngomong, kemudian mau dia kembali lagi, kayaknya anak salah nih ucapan salamnya. Anda mau kembali lagi lah, Anda mengulangi salatnya. Assalamualaikum warahmatullahi, karena udah ngomong, tidak bisa lagi kembali. Sama kasusnya sewaktu dia sholat, gini, dia lupa. Contoh Ustaz sholat, kalian di samping Ustaz. Ustaz melakukan sholat 3 rakaat sholat zuhur. Ada sholat zuhur itu 3 rakaat. Tapi Ustaz tuh lupa, benar enggak ini kayaknya 4 atau 3 ya? 4 atau 3 kata Ustaz benar. Ustaz tuh ragu, ya. Akhirnya Ustaz salam di waktu yang 3. Sampai Farhan ini malah dia bilangkan Ustaz tadi antum baru 3 rakaat Ustaz. Tapi di saat itu Ustaz belum ngomong apa-apa. Paham ya? Nah, di saat itu Ustaz boleh kembali lagi dan takbir lagi, nambahkan 1 rakaat dan boleh ucapkan salam. Tambah lagi 1 rakaat untuk menyempurnakan 4 rakaat, tidak tanpa harus mengulang daripada sholat itu tadi. Paham tak? Nah, tanpa Ustaz harus mengulangnya lagi. Ya. Tapi syarat tidak boleh ngomong apa-apa. Paham? Nah, itu tadi. Tapi kalau misal ngomong juga ya ngulang kalian. Apa? Kalau seandainya udah salam, jawab enggak salam. Kenapa? Yang tadi dia jawab sampai itu dampak dan itu salam. Udah salam ya, enggak apa-apa. Selagi udah salamnya dia, Assalamualaikum warahmatullahi, dia baru 3 rakaat. Assalamualaikum warahmatullahi, Assalamualaikum warahmatullahi. Farhan langsung bilang, Ustaz tadi antum baru 3 rakaat sholatnya. Ustaz belum ngomong apa-apa, enggak ngejawab omongan Farhan apa. Ustaz langsung berdiri, nambahkan lagi Allahu Akbar, dan meneruskan dari yang sisanya tadi. Boleh, tidak jadi masalah seperti itu ya. Tapi kok kalian ragu, ya ulang aja lagi, enggak, lebih bagus gitu. Paham ya? Paham enggak? Nah kayak gitu. Nah terus sampai sini ada pertanyaan. Ustaz tunggu dulu, ada yang mau bertanya enggak? Hah? Apa? Bisa kan lapan Assalamualaikum kan masuk rukun sholat saya. Iya. Iya, rukun kauli. Apa yang salam kedua itu masuk ke rukun sholat? Kan salam pertama masuk, rukun kedua masuk. Salam kedua. Masuk. Kedua masuk. Masuk. Tapi kalau ente memutuskan yang pertama, wajib salam itu 1 kali. Tapi masa kita tidak mau menyempurnakan? Pelit sekali kita. Mau menyempurnakan sholat aja kita tidak mau, cuma hanya tambah 1 salam. Wajibnya 1 kali. Assalamualaikum warahmatullahi. Habis itu kita tidak mau salam lagi. Hah? Itu udah sebenarnya udah lepas. Udah dianggap sah sholatnya. Itu dianggap aqallus salam, paling sedikitnya salam 1 kali. Wajibnya 1 kali. Jadi kalau sebelah kiri itu misalnya ada alif lam tu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nggak bisa. Kembali lagi kaidah yang Ustaz katakan bahwasannya man la yatimul wajib illa bihi fahuwal wajib. Orang tadi Ustaz jelaskan tentang masalah dia, contohnya dia salam Assalamualaikum warahmatullahi, tut, dia kentut, ya kan? Kemudian dia meneruskan lagi Assalamualaikum warahmatullahi, itu tidak sah. Karena kenapa? Karena dia mau ngambil daripada 2 salam tadi, sementara salamnya itu dianggap bagian daripada sholat, meskipun salamnya kedua, berarti dia mengatakan bahwasanya sholatnya itu belum dianggap sah, kecuali kalau waktu dia mengucapkan salam 1 kali Assalamualaikum warahmatullahi, tut, dia kentut. Karena hal yang membatalkan sholat adalah keluarnya sesuatu daripada 2 jalan. Nah ini contohnya dia keluar dari kemaluan belakang, kentut dia ya. Jadi kalau orang yang bilang kayak gini, di antar
Yang membatalkan sholat itu apa? Yang membatalkan sholat itu kentut katanya. Batalkan sholat itu kentut. Menurut Ustaz, jawaban ini kurang tepat. Kurang tepat. Kenapa saya katakan jawaban ini kurang tepat? Karena lebih tepatnya adalah kalau hanya kentut saja nanti mereka berpikir tentang yang jauh berarti kentut batal, yang lain enggak. Lebih tepatnya keluarnya sesuatu daripada dua jalan apapun itu. Yang keluar daripada salah satu dua jalan itulah yang membatalkan sholat. Paham? Kecuali ada pengecualiannya. Yang ya ada pengecualiannya. Contoh, dia punya wudu. Yang batalkan wudu apa? Hah? Apa bahasa kitabnya? Khuruj syai'in, keluarnya sesuatu, khuruj syai' min ahadis sabilain, keluarnya sesuatu daripada dua jalan illa mani. Jadi kalau mani itu tidak membatalkan wudu. Buat laki-laki, perempuan enggak ya, perempuan enggak, laki-laki. Kecuali mani itu tidak membatalkan wudu. Tapi diwajibkan, kenapa lebih besar lagi dia diwajibkan mandi. Kalau hanya batal hadas kecil aja, ya masih mending ketika dia hadas kecil untuk wudu aja, dianjurkan untuk berwudu. Tapi kalau yang namanya hadas besar, lebih kenanya besar lagi, dia wajib mandi. Meskipun wudu dia tidak batal, tapi kenanya mandi dia. Paham? Nah itu tadi, paham ya? Paham dah nih? Ya. Tapi itu kan tadi, apa tadi pertanyaan? Itu. Iya. Yang tanya itu tentang salam yang kedua. Iya, kecuali kalau misal dia salam yang pertama, Assalamualaikum warahmatullah, tut dia kentut. Kemudian, udah, dia tidak mau melanjutkan dengan salam yang kedua karena dia udah sakit perut saat dia mengucapkan salam Assalamualaikum warahmatullah satu kali aja. Kemudian dia batal wudunya, udah itu dianggap sah. Karena kenapa? Salam yang pertama ente udah menunjukkan kalau ente udah selesai sholat. Tapi kalau ente menyarankan udah Assalamualaikum warahmatullah tut, ente ketut. Kemudian ente menyalam yang kedua, salam yang kedua, berarti sholatnya ente tidak dianggap sah. Karena kenapa? Salam yang kedua adalah sunnah dan bagian sunnah, dan itu berada di dalam sholat. Kalau ente batal dan masih melanjutkan salam yang kedua, itu tidak dianggapkan sah karena kenapa? Tidaklah sesuatu yang dianjurkan di dalam sholat, kecuali itu adalah suatu kewajiban, sesuatu kewajiban menjadi hal yang wajib di dalam rukun itu tersebut. Makanya kaidah yang mengatakan malayatimul wajib, tidak sempurna pada suatu kewajiban illa bihi fahuwal wajib, kecuali dengannya itu bisa menjadi sempurna, dan kesempurnaan bagian itu pula bisa menjadi kewajiban. Salam yang kedua, kalau ente mau meneruskan tadi bisa batalkan sholat. Makanya saya katakan tadi, kalau udah benar-benar sakit perut, cukup salam yang pertama, tidak usah dilanjutkan yang kedua. Kalau seperti itu ya, bisa jadi mudarat nanti kalau misalnya lanjutkan yang kedua. Paham ya? Ya. Terus ini sebelum ya. Ada bertanya? Tidak ada. Apa? Yang dimaksudkan ada sini ini ada ulang semuanya ke atau yang kesalahannya? Kesalahan. Lihat di sini kata-katanya. Tadi mana halamannya? Mana? Ya. Ya. Wa ya'ti bis salam fi mahalli. Dia harus mendatangkan salam pada tempatnya, walau ba'da tulil fasli, walaupun waktunya agak lama. Walaupun dia ada punya jedah contohnya. Ya. Dia kembali salam. Dia ragu, dia kembali lagi dengan salamnya. Salam dia kembali lagi, boleh dikembali lagi. Ya dianjurkan untuk mualah lah, segera langsung. Kalau kira-kiranya ente ada pengucapan huruf yang salah, ya mualah. Mualah tuh langsung ente kembali lagi tepatnya ucapkan salam lagi. Assalamualaikum warahmatullahi, assalamualaikum warahmatullahi, itu. Paham ya? Ngerti ya? Ya. Kemudian lihat. Lihat ya. Wa fi kulli ahwalil madhkura ghairal butlah. Ya. Lihat. Wa fi kulli ahwal, dari setiap keadaan-keadaan al-madhkura yang telah disebutkan tadi,
mabtulah, tidak membatalkan. Tadi Ajis tanya, jadi batal dia Ustaz mengulang di sini tuh mengulang dari awal atau enggak? Itu tidak mengulang. Karena kenapa? Ghairul mabtulah, karena enggak batal, ya. Tapi harus ada tapinya dulu nih, ya. Yasjudu lisahwi. Harus ganti. Ganti apa? Sujud sahwi harus bayar. Bayarnya dengan apa? Sujud sahwi. Ya. Karena salah tadi itu, ya. Enggak batal salatnya enggak batal. Maka tadi saya katakan enggak batal, ya. Illa fil akhir, kecuali yang akhir, ya. La wafatatul mahalis sujud bis salam. Nah, kalau kehilangan tempat masa sujudnya diucapkan salam, itu jelas batal. Di dalam sujud dia ucapkan salam, Assalamualaikum warahmatullah, batal. Apa maksudnya dalam sujud itu mengucapkan salam? Batal. Maka disebutkan bahwasanya apa? Ya, illa fil akhir, kecuali yang akhir. Contoh yang akhir ketika dalam sujudnya ucapkan salam, tidak boleh, pasti batal dia. Ya. Li fawatil mahali sujud bis salam, karena dia menempatkan sujud itu dengan salam. Ya. Ya. Hah? Walaupun. Ya, walaupun. Wa illa, ini kan contoh yang akhir, walaupun dia lupa. Ya, wa illa fima idza qaddama salatu ala nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam fi tasyahud. Nah, kecuali di dalam tasyahud, karena kalau selain daripada salam rukun qauli ini kan ada 4. Takbiratul ihram, Fatihah, tasyahud, 5, ya. Kemudian salat ala nabi, kemudian salam, takbir, Fatihah, tasyahud, salat ala nabi juga salam, ada 5. Jadi yang di antara 4 ini masih dianggap boleh, yang kelima tidak dianggap. Paham? Kalau ada orang yang keceplosan di dalam ketika dia berdiri, Allahu Akbar, Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahirabbil alamin, sampai di Al-Fatihah, kemudian dia ruku. Habis dia ruku, dia sami Allah, dia bukan baca sami Allah, tapi dia Assalamualaikum, batal sholatnya. Ya, karena rukunnya akhir ini ucapan salam menandakan dia keluar daripada sholat. Paham enggak? Ucapan salamnya itu menandakan dia keluar daripada sholatnya. Kecuali rukun-rukun yang lain, maka dikatakan idza qaddama sholatu 'alan nabi, kalau apabila dia mendahulukan sholat 'alan nabi ala tasyahud, di dalam tasyahudnya dia. Artinya tadi Ustaz contohkan, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad sampai innaka hamidum majid, at-tahiyatul mubarakatus shalawatut thayyibah. Dibalik. Dia terlupa, dia bukan karena sengaja, karena dia lupa. Kalau dia sengaja juga batal. Kata di wa idza alima amidan, kalau dia tahu kemudian disengaja, batalat sholatuhu, ya kan? Tapi ini ceritanya lupa. Dia sholawat dulu baru tahiyat. Ini enggak dia membatalkan sholatnya dia. Enggak membatalkan sholatnya dia, tapi dia harus baca lagi dari awal tahiyatnya dia. Harus mengikuti dengan tartibnya dia. Paham enggak? Enggak sholat dia. Contoh lain lah. Paham enggak? Ini kan bahasanya kitab. Idza qaddama sholatu 'alan nabi. Kalau dia dahulukan dulu nih sholatnya, sholawat dulu baru tahiyatnya dia. Ya. Idza qaddama sholatu 'alan nabi sallallahu alaihi wasallam ala tasyahud. Di dalam tasyahud dia sholawat dulu. Sampai innaka hamidum majid, dia baru baca at-tahiyatul mubarakatus shalawatut thayyibatullah. Itu tidak membatalkan sholat, tapi nanti dibayar dengan sujud sahwi. Ya. Namun bagi kita kalau udah terlanjur lupa kemudian ingat di pertengahan, wah dalam hati nih, kayaknya anak salah nih. Anak harus kembali bacaan awal lagi. Baca lagi at-tahiyatul mubarakatus shalawatut thayyibatullah, harus dan ikuti tertib tasyahud, tertib dan juga salam. Maka kalau orang salah di dalam rukun kauli atau rukun fi'linya dengan mengucapkan salam, hakikatnya batal. Paham? Ya kan enak kan kalau kau paham kan? Gak ada yang susah. Susah dah? Pusing? Enggak lah. Apa? Ini kan misalnya dia selawat dulu. Iya. Tadi kan Ustaz bilang selawat dulu dia. Terus? Habis dia baca tahiyat. Hah? Habis itu dia baca tahiyat. Iya.
Karena dia ingat diulang di awal. Nah itu lu wajib bayar sujud sahwi ya? Iya. Wajib ya? Walaupun dia Bukan udah- wajib ya, sunnahnya sujud sahwi. Bukan wajib, tapi sunnahnya sujud sahwi untuk menutupi. Contohnya kalau ente tidak sujud sahwi, pahala yang dari 100% ente hanya mendapatkan 70%, ente dapatkan 60%. Untuk mengambil keseluruhan menjadi sempurnanya salat ente dibayar dengan sujud sahwi, maka dianggap menjadi kesempurnaan itu 100%. Contohnya seperti itu, dianggap sempurnanya salat. Paham? Nah, kayak gitu. Walaupun ingat kan? Walaupun itu, ya. Bertanya, andai kata posisi jadi imam. Makmum tu kecil lah sujud sahwi. Kan imam kan baca tahiyat. Iya. Tahiyat kan tak nak besar. Imam apa? Apa? Baca pas tahiyat tu kan ada nyaring kan tu. Iya, kenapa? Adanya imam yang nyaring dia salah, dia tahu dia salah. Jadi sujud sahwi. Gara-gara dia mendahulukan selawat daripada tahiyat. Iya, dosa sujud sahwi. Kan sunnah. Orang sujud sahwi itu cuma makmum. Ya enggak apa-apa. Kasih tahu. Oh, bahwasanya ini tadi ana ada, maka tadi ana ada kekeliruan. Jadi tadi bacanya sholatu ala nabi dulu, atau tadi di masalah qiyamnya ana tadi itu, di masalah qiyamnya ana bacain tasyahud, harusnya dibaca Al-Fatihah, tapi tadi ana tuh bacanya tasyahud, at-tahiyatul mubarakatuh shalawatu thayyibatu lillah. Itu kan sholat zuhur, kedengaran enggak dia? Enggak kedengaran. Tapi andai kata dia sujud sahwi, nanti kan orang bertanya-tanya alasan kenapa sujud sahwi, terangkan. Nah, tapi kalau lebih bagusnya untuk menghindari fitnah, jangan. Kalau berjamaah ya, kalau berjamaah jangan. Lebih bagus ketika melaksanakan itu sholat sendiri itu lebih bagus. Tidak menghindarkan fitnah. Ya, paham? Paham ya? Oke. Nah, kemudian faslun an-niyatu salasud darajat. Nah, dari niat itu ada tingkatan. Ya, ada tingkatan. An-niyat salasud darajat. Ada 3 tingkatan. Faslun an-niyatu salasud darajat. Ya, niat itu ada 3 tingkatan. Al-mana anna niyatum bihasabi aqsamin shalah. Al-fardhi wan nafli al-fardil muqayyadi bil waqti aw bin sababi. Nah, niat itu pembagian ada 3. Al-fardhi, niat itu bisa jadi wajib. Ya. Wa naflil wan naflil muqayyad waqti, atau bisa menjadi sunnah yang terikat dengan waktu. Au bi sababi, atau bisa dikarena sebabkan, itu dengan niat. Bisa. Contoh. Ya. Wa nafli mutlaq. Gini. Kalau niat yang wajib, kapan sih kita harus berniat yang wajib itu? Kapan kita harus dengan niat wajib itu? Dosa pusing-pusing kalian kan masa sholat. Ya, wajib dan niat. Wajib dan niat. Wajib lah, karena qasdu syai'in muqtarinya min fi'li wa mahalluhu al-qalbu wa talaffuzu biha sunnah. Udah jelas. Ya, wa talaffuzu biha sunnah. Kan udah jelas tuh. Nah, itu wajib. Kapan sih ketika kita niatnya sunnah? Kapan sih kita niatnya sunnah? Sewaktu kita mengerjakan sunnah, sewaktu kita melaksanakan sholat-sholat sunnah, puasa-puasa sunnah, berkaitan dengan ibadah-ibadah sunnah, itu niatnya sunnah. Atau dengan karena sebab, bisa niat itu dikarenakan dengan sebab. Apa contohnya? Kalau dengan sebab? Sholat tahiyatul masjid. Sholatnya dia itu karena sebab dia masuk masjid. Atau sholatul kusuf atau kusyuf, atau sholatnya gerhana bulan atau gerhana matahari. Jadi sholatnya itu karena sebab, adanya sebabnya karena ada gerhana, baru dia sholat. Paham? Ya? Paham? Nah, atau di mana dia sholatnya atau dia di mana sholatnya sebab juga, kalau dia istisqa, dia pengen mau sholat karena ada sebab mau minta hujan. Istisqa. Paham? Nah, seperti itu.
Jadi niatan itu mungkin untuk masalah niat nanti akan panjang karena udah apa? Udah 1 jam ya. Jadi Ustaz jangan lama-lama. Ya usah kasih waktu nak. Ustaz kasih waktu kalian buat bertanya aja lah, bertanya. Tanya jawab aja. Bisa dulu kan, Hah? Junub, ya. baru junub kan langsung bangun kan, Apa? baru junub langsung bangun. Ya. Apa enggak ada? Iya. Jadi pas langsung mandi kan, pas selesai mandi kan, Keluar lagi. Mandi lagi. mandi lagi kan? Mandi lagi. Makanya dengar, jadi caranya gimana? Pokoknya yang keluar lagi itu kan bahwasanya disebut sebagai khurujul mani. Sabab disebabkan dia untuk mandi. Ya, ini saya kasih tahu. Tar dulu, ini belum selesai saya kasih tahu. Di mana dia mandi, dia tertidur. Tiba-tiba enggak tahu, ya. Terjadilah mimpi hingga dia keluarnya air mani contohnya. Nah, kemudian habis itu dia mandi. Dia mandi. Begitu dia mandi, selesai dari dia mandi tadi, dia ternyata dia tuh tidak tuntas. Ada mungkin dari sisa-sisanya itu keluar. Ya. Sisa-sisanya itu keluar, maka dari sisa itu dianggap keluarnya lagi mandi dan harus mandi lagi. Maka ulama itu menganjurkan kalau sewaktu dia ini ya, ini mungkin Ustaz enggak harus ngomongnya di live ini nih. Ya, contohnya kalaupun dia udah dia udah keluar mani contohnya, mungkin dia disebabkan karena mimpinya dia. Nah, terus harus dituntaskan dulu dengan apa? Ulama menganjurkan untuk kencing lebih dulu. Sebagai ada dorongan agar air mani itu akan habis seketika dia mandi udah dalam keadaan bersih. Itu. Paham? Nah, udah dalam keadaan bersih, ijtihad, udah keluar, udah ini dianggap bersih, baru dianggap nih. Jadi bukan hanya mandi buru-buru, belum cepat-cepat belum cepat-cepat merasa bersih, kemudian nanti naik lagi, nanti keluar lagi, nanti diwajibkan mandi lagi. Maka tuntaskan sebagaimana kalau kita kencing, gimana? Kalau waktu kita kencing, sunahnya apa? Disunahkan untuk berdehem. Tujuannya apa? Berdehem. Di antaranya berdehem. Contohnya, agar tuntas dari air kencingnya itu tidak menyisakan tempat sewaktu kita selesainya dia tidak akan keluar lagi. Nah, jadi menggunakan dengan cara-cara sunnah Nabi Muhammad SAW adalah hal yang tepat. Ya, insya Allah orang yang menjalankan dengan sunnah Nabi Muhammad SAW tidak akan pernah dapat masalah. Suatu habis kencing, dia akan terasa kayak keluar lagi, apa gimana? Kalau dia menjalankan sunnah, insya Allah dia tidak akan keluar, tuntas. Nah, seperti itu. Ya. Seandainya Ya. Allah setelah itu letak dengan sendiri. Apa? Bisa entar darah. Hah? Ada sebelah singkat. Ada kentara ini. Panik masih. Menceritakan tadi. Iya. Itu dari sisa. Sisanya ya, sisanya dari air mani. Sisanya dari air mani. Ya. Kecuali dikatakan air mazi apa? Kalau setelah habis selesai mandi dia syahwat lagi. Kan ada tandanya. Tandanya apa? Yakhruju bi syahwah, sama juga keluarnya dengan syahwat tapi tidak memuncak. Kemudian dia lebih sewaktu keluarnya itu dengan sebab dengan syahwat. Habis selesai mandi emang syahwat lagi dia. Kalau syahwat lagi mandi lagi Kalau misal dia udah keluar lagi, kalau dipastikan benar-benar ada fisiknya itu mandi. Kalau di situ itu aja boleh memilih. Kalau dia jadikan sebagai air mani, sarungnya tidak perlu dicuci tapi dianya yang mandi. Kalau dia tidak ketahuan, kalau tidak ada tanda-tanda juga was bangun dia udah siang, kejadiannya malam, siang dia ada cuma lihat basah. Kemudian kalau dia nyatanya dia jadikan sebagai itu mazi, ya, dianya tidak perlu mandi tapi sarung yang digunakan harus dicuci. Paham? Seperti itu. Paham ya? Ya.
ngepaskan sampai 1 jam aja, tinggal 3 menit lagi. Mau bertanya silakan bertanya. Apa? Ini kan. Kita ini junub kan. Cerita junub semua ini. Ya apa? Pembaham. Ya. Dia junub. Masih itu tuh dipanggil saja suruh masuk masjid kan. Hah? Itu lagi keadaan lupa kan. Dia pernah gitu. Keadaan lupa kan. Pas pertengahan tuh baru ingat kan. Oh, anak junub ini gini. Nah, jadi dia Ya wajib keluar sewaktu dia ingat. Contoh, dia junub lupa, tiba-tiba dia berada dipanggil sama ustaz atau ustazah ke masjid. Ikut, mungkin waktu ikut pertamanya dia lupa, karena dia lupa. Waktu di pertengahan dia ingat, wajib keluar. Kalau dipertahankan dosa. Kalau dipertahankan dosa. Kenapa orang junub masih dia tahu dirinya junub, dia masih mempertahankan di dalam masjid? Tidak boleh. Kalau masuk sebentar ambil sesuatu sudulan. Tidak bisa. Tidak boleh ya. Apa dosa itu dan ulama? Hah? Dosa itu dan ulama. Tergantung lamanya gimana. Maksudnya? Iya. Sebagaimana kita itikaf gini. Nawaitul i'tikaf fi hadzal masjid ma dumtu fi Allah taala. Aku berniat i'tikaf selama aku masih di masjid. Selama duduknya kita masih di masjid terhitungkan pahala. Begitu juga bagi orang yang junub, saat dia junub dan dia tahu berada di masjid, selagi itu dosa terus yang mengalir. Nah, terhitung semasa dia di dalam masjidnya itu. Sebagaimana orang i'tikaf, contoh, kita i'tikaf di sini nih. Udah i'tikaf belum dari tadi? Jangan belum ada i'tikaf ini di masjid. Jadi jangan duduknya kita di masjid di sini jangan sampai kalian tidak i'tikaf, ya. Ya, jadi duduknya selain dapat ilmu, dapat juga pahala i'tikaf. Selama kita masih di masjid, i'tikaf itu apa sih Ustaz? I'tikaf itu kita akan mendapatkan pahala selama kita berada di masjid meskipun kita tidak ngapa-ngapain. Ya, maksud tidak ngapa-ngapain itu sewaktu kita belum datangnya waktu zuhur, belum datangnya waktu asar, belum datangnya waktu maghrib, isya, subuh. Ya, selagi kayak gini waktu-waktu santai kita duduk di masjid, i'tikaf dapat pahala. Tapi alangkah baiknya kita duduk di masjid saat ini, kita taklim, udah dapat pahala double. Pahala duduk di masjid, i'tikafnya kita. Yang kedua, pahala dalam belajarnya. Belajar ini selesai nanti, ambil Quran, dapat 2 juga kali pahalanya. Pahala i'tikaf, pahala baca Qurannya. Kemudian i'tikaf udah di masjid, lakukan sholat, 2 juga pahalanya. Nanti pahalanya dari pahala 2 itu bisa mecah lagi. Bahasa pahalanya kalau pakai kopiah putih dapat pahala dari sunnah Nabi, pakai gamis dapat lagi pahala, bersiwak lagi pahala lagi. Ini. Nah, kalau dilakukan itu semua maka pahala yang kita raih. Gitu ya. Mungkin waktunya udah selesai nih. Ya, ada yang mau bertanya ke sini? Udah salah ya. Wallahu a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin.